Halo Digitius, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Samsung Galaxy S25 Plus. Dua kata mahal yang selalu ditunggu tiap HP flagship Samsung keluar. Chipset Snapdragon. Ya, jadi Samsung kan udah 2 tahun berturut-turut ya all-in pakai Snapdragon. Setelah tahun-tahun sebelumnya tuh selalu dapat jatah Exynos. Cuma tahun 2024 kemarin tuh formasinya agak lain ya. Jadi kalau kita pengen nyobain yang Snapdragon, kita harus ngerogoh kocek yang lebih dalam lagi buat beli Samsung yang S Ultra. Sementara kalau S yang biasa dan juga Plus itu cuma kebagian versi Exynos. Nah, ngomong soal Exynos ini emang agak anomali sih. Dia tuh chipset kebanggaannya Samsung. Cuma ya selalu dibenci sama netizen lah tiap keluar di versi flagshipnya. Ya ada yang bilang ini chipset yang cepet panas lah, terus performanya nggak semonster chipset Snapdragon, terus ya masalah-masalah pas dipakai buat main game ya, kayak dia tuh nggak pernah dapat settingan rata kanan karena ya chipsetnya tuh nggak terlalu familiar buat developer game. Nah tahun ini Samsung S25 series tuh udah full senyum ya, karena ya tiga-tiganya kebagian chipset Snapdragon semua dan sama-sama pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Comebacknya chipset Snapdragon buat varian non ultra ini tuh bikin Samsung S25 Plus menurut saya tuh jadi pilihan yang cukup sweet spot ya, terutama buat mereka yang nggak pengen pakai HP yang seproduktif S Ultra dengan S Pen-nya dan tetap pengen dapat feel pakai HP flagship Samsung yang seutuhnya dengan chipset yang penting bukan Exynos. Harganya nambah 1 juta, tapi apa aja sih bedanya? Yuk kita bahas. Kalau nyari bedanya sih jujur ya, looks-nya ya masih gitu-gitu aja gitu. Dan bener kata Bro Hadi, ini tuh HP yang quiet luxury banget. Dia jeroannya mahal, premium, mewah, tapi ya nggak pengen kelihatan show off gitu. Kayak kita pakai Samsung S Ultra yang ada S Pen-nya atau Samsung Z Fold atau Z Flip dengan layar lipatnya. Bedanya sih tipis banget ya kalau dibandingin sama S24 Plus yang kemarin. Ya selain ada warna baru ya, navy, paling ya ring kamera belakang aja yang sekarang jadi kelihatan lebih tebal. Sisanya masih sama ya, termasuk layar yang masih enak banget ya. Dan karena ukurannya lebih gede dari S25 base model, tentu ini tuh enak banget dipakai buat maraton streaming. Ini udah bisa streaming rata kanan lah di SDR10 Plus. Cuma kalau Anda nanya, "Bang, kok di sini nggak ada Dolby Vision gitu? Masa HP belasan juta kalah sama HP Xiaomi kelas tengah ya yang harganya jauh lebih murah?" Ya sebenarnya Samsung nggak pernah pakai format Dolby Vision ya, bahkan di produk-produk TV mereka yang emang jualan display gitu. Kalau saya baca-baca sih, memang Samsung nggak pengen keluar cuan lagi buat ngebayar lisensi tambahan dari Dolby Vision ini, dan mereka udah cukup pede untuk pakai format SDR10 Plus sendiri ya, karena secara visual juga udah bagus gitu. Dan emang tanpa Dolby Vision di sini, kualitas visual dan suara di Samsung S25 Plus ini juga udah enak banget ya. Bahkan pas saya coba streaming film-film action ya, saya cobain dengerin langsung kualitas suara speakernya, ini emang udah bagus banget, nampol suaranya. Meskipun ya speakernya itu cuma segaris gini doang gitu. Tapi seberapa nampol kualitas speaker dari S25 Plus? Coba deh dengerin. Nah, yang cukup fresh dari HP ini tentu aja chipsetnya. Ya, Snapdragon is back. Samsung S25 Plus ini udah pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Ini mesin yang sama dengan versi Ultra, nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang kena efisiensi. Dan karena ada embel-embel 4 Galaxy, ini memang Snapdragon 8 Elite yang performanya di-boost lagi sama Samsung. Termasuk ditanemin sama memori yang super ngebut di sini. Ini udah pakai RAM 12GB, LPDDR5X dan juga storage UFS 4.0. Dipakai ngerender ini juga performanya masih ngacir banget ya. Saya coba render video 4K 60 fps durasi 1 menit dan editing 3 layer. Saya coba set renderingnya rata kanan, dia tuh nggak nyampe 50 detik udah selesai hasilnya. Performa gamingnya juga benar-benar lepas ya. Dan di titik ini tuh saya ngerasa sebaiknya Samsung Series S kedepannya udahlah full Snapdragon aja kayak gini lagi. Karena ya pengalaman pakai Exynos yang dulu, ada beberapa game yang performanya tuh kayak dibatasin atau sesimpel settingannya belum dibuka. Nah di S25 Plus yang sekarang, settingan rata kanan itu udah kebuka lebar. Mabar PUBG Mobile udah bisa jalan up to 120 fps di settingan Ultra Extreme. Settingan yang sama kayak di HP-HP gaming. Seriusan sih, kalau udah sekali dua kali nyobaan 120 fps kayak gini, pas balik ke 60 fps, itu tuh berasa jauh banget bedanya.
Dan nggak cuma sekedar tinggi-tinggian FPS doang, performanya di sini juga masih sangat-sangat stabil ya, dengan suhu yang sedikit anget. Push rank Mobile Legends di sini juga udah bisa main rata kanan ya, nggak perlu segala request frame rate yang tinggi di settingan kayak yang udah-udah. Layar 120 Hz di sini juga benar-benar kepake, nggak mubazir, gamenya tuh jalan di 115 sampai 119 fps, yang benar-benar mulus dan nggak berasa ada frame drop. Respons layarnya juga masih satset, meski pas saya cek top sampling rate-nya, ini tuh angkanya sebenarnya nggak yang wah-wah banget gitu. Ada di kisaran 240 Hz aja. Tapi lagi-lagi, angetnya memang cukup annoying ya, terutama di bagian frame metalnya, kalau udah main sekitar 2-3 match non-stop. Pindah ke game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, di sini langsung saya gas pakai settingan yang paling nyiksa di highest 60 fps. Tanpa fan cooler, Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy bener-bener on fire. Iya, emang agak anget, tapi performanya tuh terus digas dan nyaris gak ada frame drop yang kerasa. Tadinya tuh saya sempat skeptis ya sama stabilitas chipset yang satu ini, yang ada di bawah 50% pas digas maksimal. Tapi di real game kayak gini, saya tuh hampir yang lihat performa yang turun, di limit, atau throttling yang sampai bikin gamenya tuh jadi ngaco. Ya nggak pakai fan cooler aja bisa se-on fire ini, apalagi kalau pakai ya. Tapi saya sih bakal pakai buat tunjang kenyamanan aja. Karena jujur main game polosan langsung kena body di tangan kayak gini, angetnya tuh emang bikin gak nyaman sih. Padahal ya pas dicek di pengukur suhu, angkanya sebenarnya masih batas wajar ya, alias nggak lewat dari 45 derajat Celcius. Nah, selain buat gaming, Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy di HP ini tuh juga disiapin ya buat ngeboost performa AI-nya yang sekarang tuh makin banyak. Kalau di S24 series yang dulu kan Galaxy AI-nya tuh masih sebatas cek ombak ya. Nah, di S25 series yang sekarang fiturnya tuh udah lebih mateng dan nyalanya tuh juga udah makin dalam gitu. Bahkan AI-nya tuh udah bisa interkoneksi dengan aplikasi lain. Total ada sekitar 22 fitur Galaxy AI di sini dan 10 diantaranya tuh udah bisa on device alias udah bisa diproses dari perangkat langsung tanpa harus terkoneksi dengan internet. Dan semuanya itu dibungkus sama software yang emang benar-benar matang ya, One UI 7 terbaru ya. Dan software satu ini tuh udah bestian lah sama fitur-fitur AI. Termasuk ada fitur-fitur baru kayak No Bar, No Brief, ini tuh semacam asisten digital di HP kita ya, yang bakal ngebrief insight-insight harian termasuk agenda, terus ada rekomendasi lagu, update lalu lintas, update cuaca, dan semua itu dirangkum di satu tempat yang sama. Nah, untuk One UI 7 sendiri saya di sini nggak akan ngomong yang banyak banget karena saya nanti bakal bikinin video terpisah tentang One UI 7, jadi bisa nonton di video tersebut. Tapi yang jelas fitur-fitur AI yang sebelumnya udah ada sekarang tuh jadi makin pintar dan naik kelas ya. Contohnya kayak Circle to Search. Ini udah tak cuma ngenalin gambar doang, tapi bahkan udah bisa ngenalin suara musik atau lagu dari video yang lagi kita mainkan. Nah, yang benar-benar baru di Samsung S25 series termasuk yang varian plusnya ini ada yang namanya Audio Eraser. Sederhananya ini AI bakal ngebantu kita buat ngilangin suara noise atau suara angin dari video yang lagi kita rekam. Spesifiknya kita bisa ngatur manual ya, kita pengen ninggiin suara vokalnya atau pengen ngurangin suara musiknya atau pengen ngilangin total gitu ya suara noise, suara angin yang dia ngeganggu dari video kita. Dan kalaupun kita bingung, kita juga bisa set auto, nanti AI-nya bakal ngatur secara otomatis. Ya kebayangkan seberapa ngebantunya AI yang satu ini. Karena ya sebelumnya kita harus ngebuka PC atau laptop dulu, siapin aplikasi video editornya, belum lagi pakai layanan tambahan lagi. Dan sekarang semuanya udah bisa diproses dari sebuah HP. Ya ini nih enaknya kalau flagship beneran, dipakai buat ngevlog udah rata kanan ya, 4K 60 fps, tajamnya dapet, smoothnya juga mantep nih. Dipegang pakai tangan doang juga masih sangat-sangat stabil. Tapi dari sekian AI yang ada di HP Samsung ini tuh ada satu AI yang performanya tuh makin kesini makin sakti. Ya, Photo Eraser. Levelnya tuh bukan cuma ngilangin orang atau benda di sekitaran yang dia mengganggu ya, tapi dia tuh udah bisa ngilangin apa yang kita pakai atau apa yang kita pegang, dan hasil editannya itu tuh nggak ngerusak objek utama. Ini percobaan pertama saya sempat coba ngilangin ya barang yang lagi saya pegang. Ini contohnya ada handheld game ya. Dan pas saya coba iris atau saya hapus, ternyata jari saya tuh di remake ulang sama AI-nya, termasuk bagian jari telunjuk yang bahkan nggak berubah gitu posisinya, masih ngadep ke atas. Paling yang ngebedain tuh garis tangannya doang ya. Di sini tuh masih garis tangannya putus gitu.
Dan kalau ini sampai sama sih jujur ini ngeri banget sih AI-nya. Terus percobaan kedua saya coba yang lebih susah lagi ya, dimana saya lagi pegang barang, terus barangnya sempat nutupin setengah muka saya, dan pas saya coba erase atau saya hapus, ini hasilnya benar-benar bikin melongo sih. Jadi muka saya tuh benar-benar di remake ulang sama AI-nya ya. Jadi ada bagian pipi yang kurang lebih identik hasilnya. Terus jari-jari saya juga masih utuh dengan posisi yang kurang lebih sama persis pas lagi megang barang. Udah gitu bagian background belakang ya, ada gedung-gedung itu juga di remake ulang sama AI-nya. Dan hasilnya benar-benar natural. Tapi ya untuk case-case editing yang berat kayak gini, ini harus tetap connect sama internet ya. Karena pas saya coba nyalain yang on device proses, pas saya klik generate itu tuh selalu gagal terus prosesnya. Ya, di luar kemampuan generatif AI yang bisa ngubah perspektif sebuah foto, jujur untuk kamera ya S25 Plus ini tuh hampir nggak ada upgrade yang signifikan dari segi hardware-nya. Ya kecuali dari softwarenya ya, yang mana UI kamera dari One UI 7 kan sekarang udah jauh lebih minimalis. Untuk hasil fotonya sendiri ya bagus sih, Samsung punya standar warna sendiri untuk kelas flagshipnya. Meskipun nggak pakai embel-embel Leica atau Zeiss, jepretannya cukup mantep ya buat foto-foto point and shoot. Warnanya mungkin kurang nampol buat Anda yang seneng tipikal foto serba gonjreng. Cuma dari sisi ketajaman, ini memang bukan yang paling bagus sih. Saya sempat bandingin hasil fotonya dengan HP kelas flagship yang lain ya, dan masih ada yang lebih matang dari ini. Ultrawide-nya juga lumayan mantap kalau diadu sama HP lain sekelasnya. Dari segi kualitas dan warna tuh kayak nggak nurun banyak gitu. Leganya juga lebih dapat ya, dan masih berasa cukup tajam. Terus kalau butuh zoom yang tipis-tipis, lensa tele 3 kali zoomnya juga udah cukup ngebantu buat ngambil foto yang tajam dan ngasih POV yang lebih dramatis. Ini sih lebih kepake buat foto-foto portrait ya, dan jarak segini memang kelihatan lebih bokehable buat diposting. Mau pakai mode malam atau enggak, hasilnya tuh kayak nggak jauh beda ya. Dan sistemnya udah kayak bisa ngedetek otomatis ya, kapan harus dipakai atau enggak. Kayak yang ada di iPhone. Tapi ya seenggaknya di HP Samsung ini tuh masih dikasih opsi buat pakai mode malam secara manual. Kalau emang pengen lebih yakin dapat foto malam yang lebih mantep hasilnya. Terus kalau dipakai buat selfie, kamera depannya juga cukup natural nih buat nangkep warna kulit. Nggak dibus yang putih-putih banget, dan background selfie-nya juga masih kelihatan cukup tajam. Cuma mungkin kelihatan kurang wet ya buat foto rame-rame. Padahal ini udah saya switch ke mode yang agak lebaran dikit. Ya ini nih enaknya kalau flagship beneran dipakai buat ngevlog udah rata kanan ya, 4K 60 fps, tajamnya dapat, smoothnya juga mantap nih. Dipegang pakai tangan doang juga masih sangat-sangat stabil. Cuma untuk Samsung memang angle-nya ini masih kelihatan cukup sempit ya, padahal tangan saya tuh udah cukup maju, udah agak jauh nih. Tapi masih kayak kurang luas gitu ya, apalagi untuk tampilan portrait kayak gini. Kalau kita arahin ke backlight nih, belakang terik banget ya, masih 11-12 sih. Kalau untuk mikrofon gimana nih, suara saya di Samsung S25 Plus ini udah cukup jelas atau mendingan yang kamera HP satunya? Coba komen di bawah. Nah kalau untuk kamera belakangnya S25 Plus ini punya privilege ya, dia udah bisa rekam video 8K 30 fps yang paling mentok. Cuma biar apple to apple di sini saya adu yang 4K 60 fps aja ya. Karena ya resolusi ini tuh akan lebih sering kepake ketimbang 8K yang cukup boros storage.
Bisa rekam sambil jalan dan nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilisasi apapun, nggak pakai tangan. Dan kalau kita coba tes multi lensnya ya, Samsung dan satu HP ini, boom. Kita balikin lagi. Samsung hampir selalu ada jeda ya, meskipun saya ngetapnya samaan. Nah, ini langsung ke ultrawide ya. Ini ultrawide-nya juga Samsung lega banget, Pak. Ada meong. Kita balikin lagi ke satu kali. Sekarang kita tes telenya nih. Oke. Kita balikin satu kali lagi. Kita balikin 0,6. Nah, tapi yang menarik di Samsung ini bisa pindah sampai ke kameranya. Kayaknya yang sampai kamera depan ini di brand lain belum sanggup ya, atau kalaupun sanggup tuh nggak bisa sampai resolusi yang maksimal kayak gini. Lanjut dipakai buat konten malam-malam, ini saya set ke 4K 30 fps masih aman. Dan kalau nggak diperhatiin yang detail-detail banget, jitter videonya tuh sebenarnya nggak gitu kerasa. Karena pantulan lampu juga udah aman nih dari flare. Paling kamera depannya ya, yang udah mulai turun kualitas pas dipakai buat ngevlog malam-malam kayak gini. Tapi lagi-lagi, hasilnya tuh masih kelihatan lebih ngontenable lah kalau dibandingin sama kamera depan HP flagship sekelasnya. Karena yang satunya ini tuh berasa lebih pucet, terus overexpose sama cahaya lampu, dan detailnya udah hilang-hilangan. Ya sebenarnya sih settingan auto di kamera HP ini tuh udah enak banget ya, tinggal pakai. Cuma buat Anda yang terbiasa atau lebih suka ngulik-ngulik parameter kamera secara manual, di sini udah ada yang namanya Expert RAW. Jadi di aplikasi ini tuh kita dikasih kebebasan buat ngatur-ngatur ISO, shutter speed, white balance, ngambil foto format mentah alias RAW ya. Dan di sini kita harus install dari aplikasi kameranya. Cuma yang baru di S25 series, Expert RAW ini tuh sekarang udah nyatu ya sama aplikasi kamera bawaan dan bukan sebuah aplikasi terpisah kayak yang udah-udah. Terus favorit saya di Expert RAW itu ada virtual aperture ya. Ini ngebantu kalau pengen ngatur fokus tertentu di foto-foto bokeh. Dan blurnya itu bisa kita atur mau seberapa dramatis. Terus ada juga ND filter ya, ini kayak namanya di dunia kamera beneran. Fungsinya tuh ya buat ngejinakin kondisi yang overexpose banget atau ngurangin pantulan cahaya yang over. Ya kalau dibandingkan sama Samsung S25 yang base model, selain layar yang lebih gede, di S25 Plus ini juga punya baterai yang lebih bandak ya. Tapi ya lagi-lagi kapasitasnya nggak naik signifikan, masih sama kayak tahun lalu yaitu 4900 mAh. Tapi jujur untuk konsumsi baterai, saya ngerasain ya chipset Snapdragon 8 Elite di sini tuh punya konsumsi baterai yang relatif lebih irit loh, bahkan dibandingin sama chipset Exynos yang sebelumnya. Untuk charger yang support juga masih sama ya, ini maksimal di 45 watt untuk yang kabel, atau yang wireless charging itu maksimal di 15 watt. Cuma kalau 45 watt ini tuh saya ngerasa terlalu overpress ya, karena ya selain chargernya lebih mahal, untuk durasi ngecasnya tuh ya nggak beda jauh sebenarnya kalau sama yang 25 watt doang gitu. Jadi ya kalau pengen lebih ekonomis mending ya beli yang 25 watt aja, karena ya bedanya tuh nggak terlalu signifikan. Nah yang baru di S25 Plus sekarang tuh kalau kita pengen pakai charger 45 watt secara maksimal, kita udah bisa pakai kabel USB bawaannya yang pakai 3 ampere. Kalau dulu kan harus beli kabel tambahan lagi ya, yang minimal tuh 5 ampere gitu, baru bisa jalan 45 wattnya. Terus untuk konektivitas ini udah top tier semua lah. eSIM ada, terus WiFi juga udah support yang WiFi 7 ya. Cuma untuk WiFi 7 ini memang masih belum bisa terlalu masif karena ya tahu sendiri lah. Router WiFi yang support WiFi 7 ya masih belum banyak kita temuin gitu. Untuk port USB-nya juga udah bisa display out ya ke monitor eksternal dan ditandamin sama Samsung DeX. Ini tuh udah kayak bawa CPU portable kemana-mana. Ini tinggal dicolokin ke monitor, keyboard, sama mouse. Ini udah bisa diajak kerja di mana aja ya, dengan experience yang ala-ala pakai PC atau laptop. Untuk GPS-nya juga nyaris gak ada isu ya. Performa nguncinya tuh gercep dan akurasinya juga bagus ya. Gak cuma di luar ruangan, tapi juga di dalam ruangan. Oke, jadi kesimpulannya, comeback-nya Snapdragon buat Samsung Series Plus kali ini tuh memang ngasih beberapa poin plus ya.
Selain performanya lebih lepas, settingan gamenya tuh juga lebih luas dan daya tahan baterainya juga nggak ampas. Ya di harga belasan juta kayak gini mah semua HP flagship sebenarnya sama-sama bagus ya. Tapi untuk spesifik di harga mulai dari 18 juta, ini HP sebenarnya cukup nyenggol tipis-tipis Vivo X200 Pro. HP yang kita tahu dia tuh punya performa yang cukup monster dan kameranya juga bagus banget. Jadi kalau dua hal tadi yang Anda cari, ya Samsung S25 Plus ini bukan prioritas utama buat dibeli. Tapi kalau yang Anda cari itu hardware cakep, ketemu software matang, terus connect sama fitur AI yang seabrek dengan performa yang another level lah dari AI yang ada di brand HP Android lain, S25 Plus ini punya sisi menarik itu. Ya ibaratnya kita nggak perlu keluar budget yang semahal Samsung Ultra, tapi masih dapat pengalaman flagship dan feel yang kurang lebih sama. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang penasaran sama Samsung Galaxy S25 Plus. Nah, untuk cek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.